Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam Yakum Fellowship hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan penuntun bagi kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami bersama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kami. Kiranya kuasa Roh Kudus menuntun kami, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang Tuhan nyatakan kepada kami hari ini, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga perkataan dan perbuatan kami menjadi perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya panggilan-Mu boleh kami terima dan kami hidupi dalam keseharian kami, melalui karya dan pelayanan kami. Kami menyerahkan diri kami yang penuh dengan keterbatasan. Kiranya kuasa Roh Kudus menyertai dan menuntun kami, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, sungguh boleh kami terima dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkaryalah dan bentuklah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini dibacakan dari Yeremia 33, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Yeremia 33 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-18. Di bawah judul perikop perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku, dan membakar korban sajian, dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah, merenungkannya dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah berjalan bersama. Saudara-saudara, kalau kita membaca bacaan kita pada hari ini dan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjumpai bagaimana janji Tuhan itu kembali dinyatakan kepada kaum keturunan Yakub, di mana mereka akan dikembalikan sebagai sebuah bangsa yang berkeadilan, bangsa yang hidup dalam kebenaran. Dan dalam rangka memenuhi janjinya itu, Allah berkenan untuk melibatkan dua pihak. Yang pertama adalah keturunan Daud, dan yang kedua adalah keturunan orang-orang Lewi. Menarik saudara-saudara kalau kita memperhatikan apa yang menjadi janji Allah, bahwa janji Allah ini dilaksanakan bukan semata-mata dalam rangka untuk menyatakan kuasa Allah, melainkan janji Allah ini dinyatakan dalam rangka justru memberikan perasaan aman, perasaan tenang, perasaan bahagia bagi umatnya, khususnya bagi orang-orang Israel pada masa itu. Namun dalam rangka mewujudkan janjinya ini, ternyata Allah tidak sendirian.
melainkan Allah berkenan untuk melibatkan manusia. Manusia yang selama ini telah bersama-sama dengan Allah berkarya untuk mendatangkan kebaikan di tengah kehidupannya. Dan manusia-manusia yang dinyatakan akan dilibatkan oleh Allah itu adalah keturunan Daud dan keturunan orang-orang Lewi. Kenapa? Dua bagian ini yang Allah libatkan. Sebab dua bagian ini merupakan dua keturunan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita tahu Daud sebagai pribadi yang dipilih Allah untuk memimpin Israel pada masanya, merupakan orang yang sungguh berkarya seturut dengan kehendak Allah. Dalam kepemimpinannya, Israel mengalami kejayaan. Daud adalah pribadi yang dipakai Allah pada masa itu untuk menegakkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan sebuah bangsa. Ia memimpin sebagai raja, ia memimpin dengan segala kemampuannya dan Allah berkarya di dalamnya. Daud mewakili orang-orang yang diutus Allah untuk secara langsung berjumpa dengan masyarakat umum. Daud merupakan alat di tangan Allah yang menyatakan kehendak Allah kepada mereka, orang-orang yang hidup sebagai masyarakat tanpa terkecuali. Sementara kaum Lewi, orang-orang keturunan Lewi adalah pribadi-pribadi yang dipanggil Tuhan untuk berkarya dalam bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang dipercaya untuk melayani umat Tuhan yang datang untuk beribadah kepada Allah. Mereka menjadi pemimpin di dalam kehidupan umat Tuhan secara rohani. Mereka menjadi penuntun bagi orang-orang yang ingin mengalami perjumpaan dengan Allah dalam kehidupannya melalui peribadahan. Keberadaan Daud dan orang-orang Lewi merupakan keberadaan yang saling melengkapi. Yang satu diutus untuk masyarakat umum, yang satu diutus untuk menggembalakan secara rohani kehidupan orang-orang yang menjadi pilihan Allah, dalam hal ini umat Allah, yaitu Israel. Cara kerja Allah yang seperti ini tentu menjadi sebuah cara kerja yang kalau kita renungkan sangat sempurna. Allah yang berkuasa berkenan untuk memakai manusia yang memiliki perbedaan, sehingga mereka masing-masing diutus sesuai dengan bidang kehidupan mereka. Dan keberadaan mereka pada masanya merupakan keberadaan yang saling melengkapi. Daud dan orang-orang Lewi berjalan bersama untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah, untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Allah di dalam kehidupan umatnya. Pada masa sekarang ini, penugasan itu Allah percayakan kepada kita, Yakum dan gereja. Yakum adalah bagian dari alat pelayanan Allah dalam menyatakan karya kasih-Nya di tengah kehidupan umat secara umum. Yakum dengan segala talentanya dipercaya untuk melakukan karya penyembuhan kepada masyarakat, baik mereka yang telah mengenal Allah maupun mereka yang belum mengenal Allah. Yakum adalah alat di tangan Allah dalam menyatakan cinta kasih Allah kepada semua orang yang dihadirkan Allah
dalam keseharian, di tengah pelayanan Yakum dimanapun berada. Namun Yakum tidak sendirian. Yakum diperlengkapi dengan gereja Tuhan yang juga diutus oleh Tuhan di masa kini untuk menjadi bagian pelayan-pelayan Tuhan yang membimbing orang-orang percaya agar dapat melakukan apa yang menjadi bagiannya, mewujudkan rencana Allah dan janji Allah di tengah kehidupan ini. Jika Yakum ibarat Daud, maka gereja ibarat orang-orang Lewi. Keduanya memiliki perbedaan, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Oleh karena itu yang diperlukan adalah kesediaan untuk saling bekerja sama, berjalan bersama demi tujuan yang sama, yaitu memuliakan Allah dan mewujudkan janji Allah terpenuhi di tengah kehidupan ini. Sebab sejatinya baik Yakum maupun gereja adalah pribadi-pribadi, lembaga-lembaga yang dilibatkan Allah dalam karya pelayanan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sebab itu pula pada saat ini saya mengajak kepada kita semua untuk menyadari akan hal itu. Supaya di tengah perjalanan pelayanan kita terjadi sinergi yang baik antara Yakum dan gereja. Apalagi kalau kita menyadari bahwa sesungguhnya kita bagian dari orang-orang yang saat ini dipakai Allah untuk mewujudkan janji Allah di tengah kehidupan dalam menghadirkan damai sejahtera. Jika itu kita hayati di dalam kehidupan, seharusnya Yakum dan gereja bisa membangun kerjasama yang lebih intim satu dengan yang lain. Terkhusus kalau kita bersama-sama memfokuskan diri pada dua sinode, GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Tentu kita perlu untuk terus mengembangkan komunikasi kita supaya sinergi kita semakin nyata. Kita perlu untuk terus mengembangkan kerjasama kita dalam rangka melayani kehidupan umat ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita tidak boleh saling menyudutkan. Jikalau di antara kita ada hal-hal yang kurang, maka mari kita saling melengkapi supaya dengan keberadaan kita dan pelayanan kita, baik di dalam gereja maupun di tengah masyarakat, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam hal inilah maka saya mengajak kepada setiap kita semua, baik yang terlibat dalam pelayanan secara langsung di Yakum maupun kita yang melayani di gereja. Kita bersama-sama ini adalah pelayan Tuhan yang harus berjalan bersama. Mari kita wujudkan apa yang menjadi keberhasilan Daud dan orang-orang Lewi pada masa itu, yang kemudian mereka dapat mewujudkan apa yang menjadi janji Allah pada masanya. Demikianlah hendaknya gereja dan Yakub. Di tengah kehidupan ini ada banyak orang yang menantikan karya damai sejahtera sebagaimana yang Allah janjikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam pelayanan ini saya mengajak kepada semuanya untuk boleh mempersembahkan yang terbaik yang bisa kita persembahkan dan membenahi kerjasama kita yang mungkin masih kurang dan perlu untuk kita tingkatkan. Jangan sampai justru karena kepentingan-kepentingan kita sendiri, kerjasama yang selama ini terbangun dengan baik semakin renggang dan berjalan sendiri-sendiri.
kita harus tetap mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah ketika Allah membentuk kita dan mengutus kita dalam kehidupan di tengah umatnya ini. Gereja dan Yakub sejatinya adalah hamba-hamba Allah yang dilibatkan untuk pekerjaan Allah. Dan kalau kita dilibatkan untuk pekerjaan Allah, maka semangat kita adalah semangat kesatuan. Semangat kita adalah semangat untuk saling melengkapi, saling menopang, dan saling mendukung dalam banyak hal. Gereja punya pelayanan diakonia, Yakub punya pelayanan kesehatan. Jika itu keduanya bisa disinergikan dengan baik, tentu akan semakin menjadi alat di tangan Tuhan dalam menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya. Sejauh ini, bagaimanakah kita sudah membangun kerjasama dalam pelayanan? Apakah kita masih ada dalam perjalanan yang sama untuk mewujudkan kehendak Allah dan rencana Allah, untuk mewujudkan janji Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Yeremia 33 tadi? Atau relasi kita menjadi renggang oleh karena kita masing-masing sibuk dengan kepentingan kita dan lembaga kita sendiri? Jika hal itu yang terjadi, rasanya kita perlu berbenah supaya janji Tuhan makin nyata dialami oleh umat-Nya. Selamat menjalani pelayanan dengan segala yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kiranya Yakub dan gereja semakin dimampukan untuk melaksanakan tugas panggilannya sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati. Amin.